Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Aprilia Hidayati dengan NIM 240701002 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Nah, di sini saya akan menjawab soal yang ada di dalam buku Aswaja ini beserta jawabannya. Nah, untuk soal yang pertama adalah jelaskan secara singkat perkembangan tasawuf di era Rasulullah SAW sampai menjadi amali, akhlaki, dan falsafi. Dan jawabannya adalah esensi tasawuf sudah ada sejak zaman Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis Jibril yang menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang makna iman, Islam, dan ihsan. Terkait ihsan, Nabi menjawab, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau menyaksikannya. Jika tidak dapat seperti itu, maka engkau harus merasakan bahwa Dia selalu mengawasimu. Pada era Nabi dan sahabat, tasawuf belum menjadi sebuah istilah. Belum ditemukan istilah ahwal, maqam, fana, dan baqo, dan istilah-istilah tasawuf lainnya. Meski demikian, substansi dari istilah-istilah tersebut sudah ada di era Nabi dan sahabat. Adapun dalam perkembangannya, tasawuf dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu tasawuf amali. Pada abad pertama dan kedua Hijriyah, tasawuf merupakan amaliyah ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Pada periode ini, para sufi belum memberikan perhatian tentang mendalam tentang keadaan-keadaan hati dan tahapan-tahapan suluk. Menurut Al-Taftazani, pada abad ini tasawuf diidentikan dengan laku zuhud oleh para sufi. Di antara tokohnya adalah Al-Hasan Al-Basri wafat pada 1100 Hijriah dan Rabi'ah Al-Adawiyah wafat pada 1800 Hijriah. Dalam periode ini tasawuf belum secara spesifik. Yang kedua yaitu tasawuf akhlaki atau sunni. Tasawuf akhlaki mulai muncul pada abad ketiga Hijriah. Pada periode ini, para sufi mulai memberikan perhatian mendalam tentang keadaan-keadaan hati dan proses suluk. Perhatian mereka dalam sisi akhlak mendalam hingga mereka membuat metode untuk bermakrifah dengan zauq atau intuisi. Mereka beranggapan untuk dapat bermakrifat kepada Allah, setidaknya seorang sufi harus bertalhalli atau membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti dendam, hasud, sombong, riya, cinta dunia, dan lain-lain. Lalu bertahallaki menghiasi hati dengan sifat-sifat baik seperti sabar, syukur, zuhud, tawakal, mahabbah, zauq, ridho, dan lain-lain. Sehingga tatkala hati mereka telah jernih, mereka dapat merasakan tajalli atau ketersingkapan hati sehingga dapat bermakrifat secara dengan zauq atas wujud Allah Ta'ala. Dalam periode ini mereka juga mulai membahas tentang hubungan antara Allah dan manusia dengan Allah. Dari tasawuf ini melahirkan tasawuf sunni, yaitu tasawuf yang setiap pandangannya mempunyai landasan Al-Quran dan Al-Sunnah dengan jelas. Dengan kata lain, tasawuf ini selaras dengan syariat. Di antara tokoh yang menjadi representasi tasawuf ini adalah Al-Junaidi Al-Baghdadi wafat pada 298 Hijriah dan Abu Hamid Al-Ghazali wafat pada 505 Hijriah. Istilah tasawuf sunni ini juga sekaligus menjadi pembeda dengan tasawuf falsafi. Yang ketiga yaitu tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang mencampur adukan zauq dengan pandangan-pandangan akal dan mengistilahkannya dengan istilah-istilah filsafat. Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya menulis bahwa tasawuf ini mempunyai 4 pokok hal yang diperhatikan oleh pengikutnya. Yang pertama yaitu mujahadah, dan perkara yang dihasilkan darinya yaitu zauq atau intuisi, wajh atau perasaan, dan introspeksi diri. Yang kedua yaitu kasf atau ketersingkapan, dan hakikat perkara-perkara gaib seperti sifat-sifat ketuhanan, arsy, kursi, malaikat, wahyu, nubuwah, ruh, dan asal-usul alam raya.
Yang ketiga yaitu bertindak di alam raya dengan berbagai macam-macam karomah. Yang keempat, syatah atau level-level yang menjanggalkannya secara lahiriah atau waham atau sangkaan yang salah. Tasawuf ini sering bertentangan dengan fikih sebab pandangan-pandangan tasawuf ini zahir sering bertentangan dengan akidah dan syariat, seperti pandangan tentang wahdah al-wujud, hujjah, wahdah al-adyan, dan lain-lain. Di antara tokoh-tokoh tasawuf ini adalah Syuhruwardi al-Maktul wafat pada 587, Ibnu Arabi wafat pada 638, Ibnu Sab'in wafat pada 669 Hijriah, dan Ibnu Farid wafat pada 632 Hijriah. Di antara pemikiran dalam tasawuf falsafi adalah yang pertama ada fana. Dalam bukunya yang berjudul Allah dan Alam Semesta, Perspektif Tasawuf Falsafi, Said Akil berkata bahwa konsep fana merupakan fondasi kaum sufi semuanya, baik yang berhaluan falsafi ataupun dini. Fana merupakan inti utama tasawuf, baik yang dini maupun falsafi. Secara bahasa, arti fana adalah memutus atau menghilangkan. Dalam istilah tasawuf, fana mempunyai beberapa pengertian. Ada 5 pengertian dalam tasawuf. Yang pertama yaitu meleburkan sifat-sifat nafsu atau hilangnya sifat-sifat tercela. Yang kedua yaitu meleburkan keinginan-keinginan duniawi. Yang ketiga, menghilangkan keinginan-keinginan diri dan menetapkan iradah Allah. Yang keempat, hilangnya pandangan terhadap makhluk. Dan yang kelima, hilangnya perasaan dan kesadaran. Dalam keadaan ini, sufi tidak dapat merasakan anggota tubuhnya, nafasnya, dan alam di sekitarnya. Menurut Al-Qushairi, dalam keadaan fana jenis ini bukan berarti nafas dan makhluk lenyap. Keduanya tetap akan ada, tetapi seseorang yang fana, lupa dan tidak menyadari dirinya dan seluruh makhluk yang ada. Dan Qushairi memberi gambaran pemahaman tentang fana dengan pengertian ini dengan kisah para wanita-wanita Mesir tatkala melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala mereka melihatnya, mereka lupa terhadap dirinya, bahwa mereka tidak merasakan rasa sakit sama sekali ketika mereka tanpa sadar mengupas tangan mereka. Keadaan fana ini tidak langgeng. Setelah fana, seorang hamba akan kembali kepada bako, yaitu menyadari keberadaannya, akan tetapi ia menyadari bahwa keberadaannya billah atau sebab Allah. Sementara sebagian sufi berpendapat bahwa setelah fana, seorang sufi akan menuju pada ittihad, hulul, atau wahdatul wujud. Sebab itu, sebagian ulama berkata bahwa fana adalah hal yang sering menyebabkan melesetnya para sufi. Hatusi dalam kitab Al-Lumah berkata bahwa di antara bahaya setelah keadaan fana ini adalah salah sangkanya seorang sufi bahwa fana ini adalah lenyapnya sifat kemanusiaan, sehingga ia termasuk sifat-sifat ilahiyah atau hulul, sebagaimana pemahaman orang Nasrani terkait Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang kedua adalah ittihad. Ittihad berasal dari lafal ittahada, kemudian karena proses ilal menjadi ittihada yang mengikuti wafat ta'ala yang berfaidah mutawa'ah. Makna dari ittihad adalah bersatu. Menurut istilah ini adalah sebuah kondisi lenyapnya diri seorang hamba di dalam apa yang dia pandang, yakni bersatunya hamba dengan alat al-haq. Pandangan tentang ittihad ini pertama kali diperkenalkan oleh Abu Zaid al-Bastami. Dia berkata, aku telah keluarkan dari al-haq menuju al-haq hingga dia memanggil dariku dan ya'man anta atau wahai zat yang dirinya adalah aku. Dan yang ketiga adalah hulul. Jika menurut Abu Yazid kondisi fana dapat menghantarkan hamba kepada ittihad, maka menurut Al-Hallaj kondisi fana menghantarkan hamba kepada hulul. Nah, itu semua adalah jawaban dari soal-soal tersebut.